Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman. Di video kita kali ini kita akan bahas tentang modal tanam cabai. Jadi berapa sih modal tanam cabai? Nah, buat teman-teman yang baru mau tanam, masih pemula, masih belajar, bisa lihat video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip agar kalian bisa paham apa saja isi-isinya ya. Oke, kita langsung lanjut teman-teman ya. Jadi masih ada beberapa teman-teman yang menanyakan berapa sih modal tanam cabai itu. Ada yang mereka tanya untuk lahan 1000 meter persegi itu berapa, untuk 1000 batang itu berapa. Nah, kalau untuk modal tanam cabai ya teman-teman ya, itu sebenarnya fluktuatif teman-teman ya. Jadi untuk modal itu sendiri itu nggak menentu teman-teman, karena setiap petani itu mempunyai pola pertanian yang beda-beda ya. Dalam arti nggak semua petani itu yang diterapkan sama gitu, nggak teman-teman. Jadi beda-beda ya penerapannya ya. Jadi contoh kalau saya nih teman-teman ya, untuk tanam cabai itu rata-rata modalnya di 5.000 sampai 7.000 sampai petik pertama ya teman-teman ya. Nah, itu di teman-teman yang lain bisa berbeda. Bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Nah, ini saya buatkan rinciannya, saya urutkan ya. Kenapa perbedaan modal tanam cabai itu bisa berbeda-beda di setiap daerah atau di setiap petani. Yang pertama teman-teman ya, itu kan olah tanah ya teman-teman ya. Olah tanah, nah di situ ada pemberian pupuk dasar ya teman-teman ya. Nah, ini pupuk dasar ini kan biasanya ada beberapa macam teman-teman ya. Ada yang mereka pakai Kohe, ada yang pakai Dolomit, ada yang pakai NPK Mutiara. Nah, ketika salah satunya nggak dipakai ya, contoh kalian hanya pakai Dolomit atau hanya NPK Mutiara, kalian nggak pakai Kohe, itu kan jelas berbeda teman-teman modalnya ya. Berbeda dalam arti karena nggak pakai Kohe, otomatis modal yang untuk beli Kohe itu tadi nggak jadi buat beli kan. Nah, kemudian ketika kalian pakai pupuk dasarnya NPK Mutiara gitu, kemudian kalian ganti dengan NPK subsidi. Nah, ini juga berbeda lagi teman-teman modalnya. NPK Mutiara itu sekitar 800.000 ya, sedangkan NPK subsidi itu paling di berapa? 150.000 teman-teman. Nah, itu perbedaannya sangat mencolok teman-teman ya, sangat mencolok. Nah, jadi dari pupuk dasarnya saja, kalau kalian itu membuat pupuk dasar sesuai apa yang kalian mau, maksudnya kalian inginkan tuh seperti apa, disesuaikan modalnya, yaitu bisa ngikutin modalnya teman-teman. Kalau kalian mau modalnya irit, ya pupuk dasarnya ya jangan terlalu boros, jangan terlalu banyak-banyak, begitu aja teman-teman. Kemudian setelah pupuk dasar lanjut ke mulsa. Kalian pakai mulsa atau enggak? Nah, ini kan beda lagi teman-teman. Kalian kalau nggak pakai mulsa otomatis udah berkurang modalnya. Terus kemudian kalau kalian pakai mulsa otomatis nambah modalnya. Kemudian ada pengairan, selang drip ya, selang drip dan segala macam. Nah, kalian tanamnya mau pakai selang drip atau enggak, itu pun juga udah berbeda teman-teman. Karena kayak contoh mulsa itu ya, satu gulung udah 600-800 ribu teman-teman. Itu kan udah kelihatan modalnya. Nah, kemudian untuk pemasangan selang drip kurang lebih sama dengan pemasangan mulsa. Untuk biayanya kurang lebih sama juga, atau bahkan bisa lebih mahal malahan. Kemudian dari benih. Nah, benih ini harganya ada yang mahal, ada yang murah. Jadi kalau semakin kalian pakai benih yang mahal, ya otomatis modal kalian juga membengkak teman-teman. Ya, makin tinggi modalnya. Kemudian pupuk susulan teman-teman. Nah, pupuk susulannya ini kalian pakai apa? Hanya pakai Ponska subsidi atau pakai NPK non subsidi, kemudian masih ditambah pupuk-pupuk nitrat atau pupuk yang fast release yang seperti MKP, KNO. Nah, itu juga mempengaruhi teman-teman ya, mempengaruhi modal. Nah, selanjutnya adalah
durasi pemupukan. Nah, kalian pemupukannya itu 5 hari sekali, 7 hari sekali, apa 10 hari sekali. Itu juga mempengaruhi modal teman-teman. Semakin sering kalian berikan pupuk kocor ya, itu otomatis kan modalnya semakin bertambah ya, semakin bertambah banyak. Nah, seperti itu. Kalau semakin kalian jarang melakukan pupuk kocor, otomatis modalnya bisa berkurang. Kemudian kita lanjut ke pestisida ya, pestisida atau obat-obatannya. Nah, pestisida atau obat-obatan ini pun juga harganya bervariasi teman-teman. Walaupun ada yang bahan aktifnya sama, tapi itu harganya bisa berbeda ya. Contoh bahan aktif Mancozeb ya teman-teman ya. Mancozeb itu kalau kalian pakai merek yang Beyond M, itu harganya udah 200.000 teman-teman. Sedangkan kalau pakai yang merek biasa itu paling hanya sekitar 80.000 sampai 100.000. Nah, itu juga berlaku untuk yang lain kayak seperti apa namanya? Hama ya. Hama itu kalau kalian pakai yang mahal-mahal itu ada teman-teman, di atas 200 ribuan tuh banyak. Tapi kalau kalian pakai yang murah, kalau di bawah 100.000 itu pun juga banyak. Nah, itu jadi tergantung kalian mau pakai yang mana teman-teman untuk pestisidanya ya kan. Karena semakin mahal pestisida otomatis ya modal kalian akan semakin nambah teman-teman. Terus selanjutnya penyepraian, waktu penyepraiannya teman-teman ya. Jadi kan pestisida itu ada teman-teman yang nyeprainya 3 hari sekali, 5 hari sekali, 7 hari sekali. Nah, itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi dari harga pestisida, kemudian kalian penyepraiannya berapa hari sekali, itu juga ngaruh di modal tanam teman-teman ya. Semakin sering kalian spray, otomatis semakin banyak modal yang dikeluarkan. Seperti itu teman-teman ya. Itu dari udah ke pestisida ya. Kemudian selanjutnya kendala tanaman. Nah, kendala tanaman ini adalah suatu hal yang tak terduga ya teman-teman ya. Jadi kita sudah merawat tanaman, nggak taunya tanaman kita kena terserang hama atau penyakit yang pestisidanya, obatnya itu kita belum beli ya. Contoh kita waktu awal-awal hanya nyemprot kutu ya kan, kutu sama jamur gitu-gitu aja kan. Nah, setelah itu kedatanganlah ular ya, ular bur biasanya. Nah, itu biasanya kita harus nambah pestisida yang baru yang khusus untuk hama ular. Kemudian berjalan berapa waktu kenalah serangan bakteri. Nah, kita harus beli bakterisida karena kita tadinya nggak punya stok. Nah, jadi kendala-kendala tanaman ini kita nggak bisa prediksi teman-teman ya. Kalau bisa prediksi otomatis kita udah beli semuanya dari awal, biasanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, penjelasan saya dari awal ya tentang modal tanam, dari awal olah tanah, jenis pupuk yang dipakai, jenis pestisida, itu kan harganya bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi ketika ada yang nanya, Mas berapa sih modal tanam cabai, Mas dalam 1000 meter persegi itu bisa habis berapa, itu ya tergantung kalian sendiri. Kalian tuh mau menerapkan cara yang seperti apa, karena setiap petani itu mempunyai metodenya masing-masing. Setiap petani itu nggak akan ada yang sama untuk cara cara budidayanya tuh nggak ada yang sama teman-teman. Dan kemudian yang kedua adalah kondisi lahan atau tanah di setiap daerah itu juga bisa berbeda-beda. Contoh di lahan saya ini dengan nitrogen 1 kilo cukup, belum tentu di tempat kalian 1 kilo nitrogen itu cukup. Itu belum tentu, bisa kurang, bisa kebanyakan. Nah, makanya kalau kalian ingin nanam cabai ya, itu kalau bisa ya untuk awal-awal teman-teman ya, itu jangan banyak-banyak. Tanamlah 100 batang atau 200 batang, maksimal 500 batang lah. Nah, kemudian kalian benar-benar hitung pengeluarannya teman-teman ya. Step by step kalian hitung, kalian beli apa aja itu kalian hitung, kalian catat ya, kalian catat sampai kalian paling enggak nanam sekitar 2 kali 3 kali tanam, sudah mulai paham apa saja yang dibutuhkan di tempat kalian, di lahan kalian, dan hasilnya bagus. Setelah itu kalian bisa tanam lebih lebar. Seperti itu teman-teman. Jangan langsung tanam langsung lebar, itu karena biasanya banyak gagalnya di situ. Baru pertama kali tanam
nggak tahu hitung-hitungannya seperti apa, langsung tanam lebar gitu kan, ujung-ujungnya nanti gagal. Nah, kalau untuk estimasi ya teman-teman ya, estimasi yang biasa saya terapkan untuk satu batang tanaman ya teman-teman ya. Jadi saya nggak ngitung luas areal teman-teman. Jadi saya ngitungnya untuk satu batang tanaman. Untuk satu batang tanaman itu untuk cabai sampai petik pertama ya. Jadi kita bahas perawatan biaya semuanya sampai petik pertama. Dalam arti setelah petik itu biayanya udah beda lagi ya. Hitungannya udah lain lagi karena biaya lanjutan itu tergantung berapa lama kalian petik, terus berapa lama kalian pertahankan si cabai itu tadi. Nah, ini sampai petik pertama ya. Itu biasanya saya itu menghabiskan dari Rp5.000 sampai Rp7.000 per batang, teman-teman. Nah, itu biaya saya ya. Kalau di sini wilayah saya ini teman-teman di Lampung ya. Kalau di wilayah lain tentu beda-beda ya teman-teman ya. Nah, itu dengan biaya tanam Rp5.000 sampai Rp7.000 per tanaman, itu saya sudah menggunakan mulsa, sudah menggunakan selang drip ya teman-teman ya, yang seperti biasa yang kalian lihat inilah, udah seperti itu. Terus kalau untuk penyepraian, pemupukan itu ya ya nggak terlalu mewah banget teman-teman, tapi sudah bagus menurut saya, nggak terlalu jelek-jelek sekali ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kisaran modalnya di 5.000 sampai 7.000. Tapi kalau kalian terapkan bisa berbeda. Bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Nah, itu tergantung dari manajemen teman-teman semuanya yang mau tanam ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian kita bahas tentang modal tanam cabai. Semoga kalian semua mengerti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa bagian ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Jika ada pertanyaan, masukan atau kritikan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.